밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo, kali ini kita akan membahas sistem broadcasting di Indonesia. Broadcasting adalah suatu proses penyampaian informasi yang disampaikan secara bersamaan ke berbagai lokasi melalui satelit, radio, televisi, dan media online untuk ditunjukkan kepada audiens. Broadcasting dapat berupa program informasi, hiburan, pendidikan, iklan layanan masyarakat, dan sebagainya. Jadi, secara ringkas, broadcasting itu merupakan proses penyiaran konten melalui media massa yang disampaikan secara bersamaan. Sejarah penyiaran di Indonesia. Di penghujung Maret tahun 1927, tepatnya di Istana Mangkunegara Surakarta, Solo, Sri Mangkunegoro VII dan Permaisuri Gustu Kanjeng Ratu Timur mendengarkan siaran langsung radio yang berisi pidato Ratu Wilhelmina dari kota Eindhoven, Belanda. Siaran itu membuat orang yang berada di Istana Mangkunegara terkesima. Kemudian, 10 tahun berlalu, tepatnya pada 28 Desember 1936, Ratu Wilhelmina dan tamu undangan lainnya di Istana Noordeon, Belanda, pertama kali mendengarkan siaran langsung radio dari Solo, Indonesia, berupa siaran gamelan Jawa untuk mengiringi tarian budaya Serimpi. Selang beberapa lama, dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 1933 di Gedung Society. Begitulah sejarah mengenai penyiaran yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hukum yang mengatur penyiaran yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran. Penggagas Harsianas. Pertama kali digagas oleh Hari Wiryawan dan didukung oleh masyarakat penyiaran di Kota Solo. Deklarasi ini mengajukan dua usulan, yaitu menetapkan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional dan menetapkan KGPAA Sri Mangkunegoro VII sebagai Bapak Penyiaran Nasional. Deklarasi Harsianas ditetapkan pada 1 April 2010 di Kota Solo. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo ikut mendeklarasikan kelahiran Harsianas di Pendapa Gede, Balai Kota Solo. Sekarang, setiap tahun di tanggal 1 April diperingati Harsianas, Hari Penyiaran Nasional. Jadi, Harsianas atau Hari Penyiaran Nasional diperingati setiap tanggal 1 April. Sebagai penyiar, dibutuhkan beberapa syarat untuk melakukan penyiaran, yaitu 1. Tersedianya spektrum frekuensi radio. 2. Tersedianya sarana pemancaran transmisi. 3. Adanya perangkat penerima siaran atau receiver. 4. Adanya siaran atau program acara. 5. Siaran dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Proses siaran tidak hanya dilakukan melalui perangkat siaran seperti radio dan televisi, tetapi masyarakat kini dapat menerima sebuah siaran langsung dari jaringan internet yang bisa diakses melalui telepon genggam serta komputer. Definisi penyiaran broadcasting mempunyai dua tipe, yaitu yang pertama administrasi penyiaran. Proses penyiaran program yang akan disiarkan pada audiens
Program tersebut ada yang diproduksi dan dibeli Kenneth Product. Kedua, manajemen penyiaran. Proses pengaturan manusia-manusia penyiaran bertujuan untuk mengelola operasionalisasi siaran secara kreatif dan dinamis, menghasilkan berbagai mata secara siaran yang diminati oleh sebagian besar khalayak pendengar atau pemirsa. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis media broadcasting. Jenis-jenis media broadcasting di sini ada 3 tipe. Yang pertama, radio. Stasiun radio memainkan peran penting dalam broadcasting dengan menyediakan beragam program musik, berita, dan siaran langsung. Radio juga dapat diakses secara online melalui streaming, memperluas jangkauan dan audiens. Kedua, televisi. Stasiun televisi menyediakan program-program TV yang meliputi berita, acara hiburan, drama, olahraga, dan lain-lain. Melalui perkembangan teknologi, televisi kini dapat disaksikan melalui siaran satelit, kabel, maupun digital. Ketiga, platform streaming online. Dengan kemajuan teknologi internet, platform streaming online seperti YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, dan Disney Plus telah menjadi populer. Mereka menawarkan konten-konten beragam seperti film, serial TV, dokumenter, dan acara live streaming. Selanjutnya, ada jenis-jenis mengenai karir broadcasting. Itu ada penyiaran. Penyiaran adalah individu yang menjadi wajah atau suara dari program televisi atau radio. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, menginterview tamu, menghubungkan segmen program, atau mengumumkan berita. Penyiaran harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, gaya penyampaian yang baik, dan pengaturan yang mendalam tentang topik yang mereka bahas. New anchor atau pembawa berita. New anchor atau yang dikenal sebagai pembawa berita adalah individu yang memimpin siaran berita di televisi atau radio. Mereka menjadi wajah yang dikenal oleh audiens dalam menyampaikan berita terkini dan informasi penting. Seorang news anchor bertanggung jawab untuk membacakan skrip berita dengan jelas dan objektif, memberikan laporan langsung dari tempat kejadian, menginterview tamu ahli, dan menyajikan informasi dengan cara yang profesional. Teknisi broadcasting. Teknisi broadcasting berperan penting dalam menjaga kualitas suara dan gambar dalam siaran televisi atau audio. Mereka bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan merawat peralatan teknis seperti kamera, mikrofon, mixer audio, dan perangkat pemrosesan. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.